Razak. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Ya Abu, apa kabarnya hari ini Abu? Alhamdulillah baik. Baik Abu ya. Ya, jadi beliau adalah ketua harian KONI Aceh dan juga beliau sebagai sekretaris di Partai Aceh. Partai terbesar, partai yang salah satu partai lokal yang ada di Aceh. Nah, beliau juga seorang pejuang gerakan Aceh Merdeka dulunya, dan beliau ternyata sahabat-sahabat pernah mengikuti pelatihan militer itu di Libya, dan beliau pernah menjadi mengawal ya Abu ya, mengawal Muammar Gaddafi. Nah, seperti apa ceritanya nanti akan kita bahas bersama Abu ya. Baik Abu, ini kita berada di ruang kerja Abu di KONI. Terima kasih sebelumnya Abu telah menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk kita Abu. Jadi ini Abu, mungkin sahabat-sahabat pada penasaran ya Abu, karena banyak beredar cerita Abu dulu mulai perjuangan pernah di Malaysia Abu ya sebelumnya. Kemudian sempat itu melakukan pelatihan militer di Libya. Mungkin bisa sedikit bercerita Bu, saat itu seperti apa kok bisa sampai ke sana dan bersama mualim ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nama saya Kamarudin Abu Bakar. Saya terlibat dari gerakan Aceh Merdeka dari orang tua saya. Ya, dari sejak saya SMA itu sekitar 80-an, 83 sampai 86 selesai SMA. Saya kuliah di 3 Ekonomi Banda Aceh Unsyah. 2 semester saya berangkat ke luar negeri, ke Libya sekitar akhir tahun 88. Dan alhamdulillah di sanalah saya pertama kali berjumpa dengan paduka yang mulia wali Tunku Hasan Muhammad di Tiro. Di Libya, di Tajura, di Kem Tajura. Lepas itu disambut dengan kami datang dari Aceh rombongan, dan alhamdulillah termasuk di Kem Tajura itu adalah kem latihan militer. Di Libya itu penerimaannya kita bukan satu negara saja, kita termasuk Asia Tenggara, termasuk Aceh, Moro, Patani, termasuk orang Hia itu dari Myanmar, termasuk ada beberapa, termasuk Timur Leste waktu itu. Timur Leste juga ada ikut juga, Papua dan Maluku, Republik Maluku. Tapi walaupun orang itu diplomasi. Tapi kalau negara-negara Afrika itu banyak, termasuk Aljazair, Liberia itu kan. Latihanlah satu tempat itu sampai ribuan tentara prajurit yang dilatih oleh Libya langsung. Dan alhamdulillah saya mungkin latihannya saya sudah mudah, sebab itu Pak Haji Mudakir Manaf itu letting pertama kalau di negara Aceh itu waktu itu, anggota 42 itu. Pak Mudakir pertama. Dan ada dalam 42 itu ada 5 orang pelatih Aceh itu yang terpilih jadi mualim lah, termasuk mualim Mudakir Manaf, Bang Din Hashim itu Din kepala, Tunku Kadi, Bang Andi Min kepala, almarhum orang itu ada beberapa almarhum. Dan termasuk dulu orang dari Sweden itu Bang Syarifuddin Abdul Rauf, Bakhtiar Abdullah, ada Karya Saman itu dari Sweden lah, itu jadi senior. Dan alhamdulillah latihan itu kita di sana dengan tiap hari latihan sampai 6 bulan. 6 bulan Ya. Lepas itu tiap malam itu langsung ideologi, langsung kita terima pendidikan dari Tunku Hasan di Tiro juga waktu itu. Malam kita jamak dari Inca sampai pukul 12. Besok pagi jam 5 dah bangun lari Pak, itu biasalah. Berarti itu Tunku Hasan di Tiro memberikan materi itu hanya untuk yang delegasi Aceh? Delegasi Aceh saja. Itu tim kita kumpul jamak suatu di tempat musala itu di camp itu, dan sambil latihan sambil ideologi. Sekali itu. Alhamdulillah kita dalam waktu itu sudah
sehat walafiat dalam latihan, walaupun pecah kulit, berdarah dengan itu, tapi alhamdulillah semangat terus berjuang. Ya, itulah suatu harga diri untuk mempertahankan negara Aceh. Kita berlatih itu nasib juga, walaupun berapa ribu orang Aceh yang menerima ilmu di Sahara itu, termasuk saya, kebanggaan itu. Anak Aceh itu sampai 5 juta ataupun 4 juta lebih waktu itu. Tapi saya sudah terpilih dan sudah saya menerima ilmu di sana. Terpilihnya itu memang diseleksi di sini? Ya, diseleksi. Waktu itu ada seleksi juga. Waktu itu orang Aceh Merdeka itu kan orang-orang tua kita masih di hutan. Iya, Nah itu waktu itu rahasia habis. Tidak terbuka bahwa ini ya. Tapi ada seleksi gitu, tapi di Malaysia itu bebas waktu itu. Nah, macam Wali Bulang itu kan. Tapi kalau di Aceh itu kita kalau tahu hubungan itu habis. Nah, tapi alhamdulillah dengan rahasia itu kita jaga. Surat dari Paduka Yang Mulia ataupun waktu itu Mentro dari Singapura ditujukan ke pimpinan gerakan Aceh Merdeka di Komando Pusat di Tiro waktu itu, masuk Abdullah Syafi'i, Cici Umar, Komandan Rashid. Nah, kalau di Pasir ada Dr. Dubir waktu itu telah Cahid di Perlah, Dr. Mukhtar, Ilya Lube dan Kengon, itu orang-orang tua kita semua itu. Tapi itulah masuk surat waktu itu kan tidak ada hubungan telepon, dengan surat dengan langsung dikirim orang, jumpalah ini mau perlukan buat paspor kita di sini, cara-cara memang kalau kita pikir sekarang pahit sekali, tidak rahasia itu, kalau buka rahasia habis kena tuh. Nah, kita waktu ambil paspor aja di Aceh ini susah, kemana diperiksa kan. Ya kami ke Malaysia, alasan kemana, kerja ataupun ya saya waktu itu kena tipu, bilang saya mau kerja di kapal. Ikutnya di mana? Ya mungkin di Dumai, keluarga saya ada, adik bapak saya ada di Dumai di kapal satu. Nah itu pas kita masih muda-muda kan, umur 18 tahun. 18 tahun saat itu? Ya sesudah SMA itu 87, 88, sekitar 18 tahun, 19 tahun. Ya kan? Lepas itu kita saya lewat langsung dari Batam ke Singapura. Itu Batam itu bukan kabupaten waktu itu, masih kecamatan. Ya, masih sangat kecil ya? Kecil. Akhirnya kemajuan itu kan. Lepas itu ke Singapura, dari Singapura itu yang kemarin Bapak Wali sekarang itu masih Mentro dia. Dia yang terima kami beberapa hari diperiksa kemana, tujuan apa ya. Ada saya terus terang ya, di sini kami anak Aceh untuk membela tanah Aceh, untuk melepaskan diri dari tikaman penjajah Indonesia. Ya, lepas itu sumpah kami pegang Quran. Oh begitu, sampai seperti itu. Termasuk ayah Musa itu Bapak Bahtiar Abdullah, wali yang kemarin itu abang dia Mentro Amir. Nah, itu orang tua dalam perjuangan tuh. Lepas itu baru dalam 1 minggu lebih kami di situ sekitar 10 hari, baru dari Singapura Changi naik ke Libya. Sampai di sana kita waktu berangkat juga dari Pakistan itu pas kejadian ditembak di Al Haq itu. Waktu dari Pakistan transit di Karachi itu. Dalam waktu itulah kami ke Libya, ke Tripoli. Alhamdulillah dalam waktu itu itulah kita bangga dengan surat itu, dengan keputusan Paduka Yang Mulia Wali. Kita disambut oleh orang Arab Libya itu, diambil dari airport, paspornya langsung ke camp Tajurah. Dari situlah kami latihan dengan bismillah, bergabunglah dengan tentara-tentara seluruh dunia di situ, di bawah Muammar Gaddafi. Di bawah Muammar Gaddafi. Ya. Semua tentara yang bergabung di situ ada yang resmi memang dari negaranya atau bahasanya jalur belakang semua? Itu semua dia terima di Libya itu. Ada yang mau berontak, membebaskan diri macam kita, ada yang melawan presiden aja, ada yang memang resmi dari negaranya ya. Itu areanya berarti sangat luas ya, Bu? Luas. Kalau di Libya itu macam penduduknya kecil juga, macam 5 juta, lebih kurang 5 juta lah waktu itu, tapi negaranya luas, kekayaan minyaknya juga. Mungkin itulah kita bangga waktu itu melihat
begitu Pak Presiden Gaddafi semangat Islamnya membantu. Memang semua bukan Islam saja dibantu. Siapa negara-negara Kadak itu yang mau minta tolong sama dia tetap diterima. Refugi, latihan silakan. Oh sudah latihan mau kerja di situ diterima. Senjatanya difasilitasi oleh mereka. Iya. Itu segala jenis senjata. Jenis senjata AK pakai. Senjata AK kalau di situ AK. Sampai mengendarai helikopter juga. Tapi itu juga. M16 ada juga. Kita pelajari juga pistol semua itu pelajari kan. Termasuk RPG itu berjantung berjantung, ada. Itulah kita kalau standarnya latihan di situ kita ikut latihan dunia itu bisa ikut kemana perang mana kita ikut insya Allah tahu. Iya. Apalagi kalau di Timur Tengah itu di Arab itu Libya itu padang pasir tetap kandak uruk lubang itu masuk itu korek itu masuk. Itulah tapi alhamdulillah kita di situ sampai latihan selesai 6 bulan. Juga saya ada orang Libya itu diambil di beberapa orang kita itu untuk pengawal Gaddafi termasuk ada beberapa tempat waktu dia turun maksudnya dari Jakarta turun ke Medan kami itu langsung diangkat sampai 2-3 hari di situ macam tim pampres lah. Ya. Tapi alhamdulillah kebanggaan kita. Kepercayaan berapa itu. Orang ya Bu yang itu? Ya dari Aceh kata orang Aceh ada yang sampai 60 orang yang mau mengawal itu. Dengan pesawat ya tadi Bu? Ya diambil dengan pesawat dan di waktu kita berangkat misalnya dari sini misalnya pos kita diambil berangkat hari ini kita ke Tangkengon misalnya. Dari Tangkengon sampai 1 minggu dengan perlengkapan. Nah lepas itu habis dia pidatonya kenegaraan pulang. Pulang lagi ya kalau nanti dia turun lagi ada. Sebelum saya itu yang senior ada beberapa sampai ke perbatasan Chad itu. Itu negara itu perbatasan. Iya, perbatasan negara. Macam kita misalnya dengan apa ini kalau kita dengan Kalimantan itu dengan Malaysia ya. Brunei dekat kan itu kan. Macam itulah perbatasannya. Jadi tapi helikopter juga mengendarai helikopter sempat diajarin di situ. Itu kalau helikopter kita tidak tapi untuk mengenal aja tapi itu pesawat tempur itu melihat dia bawa tempat itu orang itu pesawat tempurnya banyak. Apa yang menjadi kenangan Abu dengan almarhum Tengku Cik Hasan Tiro saat di situ? Mungkin ada kenangan khusus atau teringat kata-kata alhamdulillah beliau? Kalau kita dengan yang mulia Wali Tengku Hasan Muhammad Tiro itu kebanggaan dan semangat kita berjuang itu dia kalau kita lihat satu-satunya orang Aceh yang sudah adalah di Amerika. Ilmunya sudah ada LLD perdamaian itu doktor walaupun belum profesor lah kan doktor waktu itu tapi dia kekayaannya kerjanya di PT besar di Amerika itu tapi dengan semangat juang Acehnya dia kembali ke Aceh. Apalagi kita di Aceh ini melihat situasi pengangguran waktu itu kan sangat walaupun PT Arun itu masih dolar itu 80-an itu 75 mendapat itu 75 80 sama waktu saya tamat SLA saya niat juga kerja di PT Arun. Tak mau kuliah juga rencana. Tamat SLA masuk tapi itulah melihat itu kalau semua itu kan negeri dolar waktu itulah petrodolar tapi hari ini kita lihat dah apa orang miskin yang terbanyak mungkin juga Aceh Utara sekarang ya tempat pengambilan minyak gas itu tapi itulah dengan kenang-kenangan dengan yang mulia itu dengan pendidikan yang sejarah yang dulu kita wali itu satu-satunya sebagai guru bagi kami dan orang tua Aceh yang memikirkan Aceh dan rakyatnya itu dan siap dia mengorbankan keluarganya di sana dia kembali ke hutan waktu itu kan. Dari 76 itu dia bergelia sampai 3-4 tahun di Aceh baru ke luar negeri dan akhir hayatnya juga dengan doa-doa kita pulang ke Aceh sesudah damai itu sekitar bulan 2010
Apa dia pulang itu 2005 damai, mungkin dia ada 2 tahun itu baru pulang waktu Iya. itu. Akhirnya akhir hayatnya di Rumah Sakit Jenderal Abidin, semayam ataupun dikuburkan di sebelah kakeknya Tunku Ci di Tiro Muhammad Taman. Iya. Nah, itu satu alhamdulillah juga kebanggaan kita, walaupun banyak orang-orang Aceh yang dulu ataupun yang TNA yang latihan di sini tidak kenal wali. Dan demi Aceh mengorbankan jiwa raganya, harta benda semua. Anak-anak Aceh muda belia yang cahid itu yang mungkin tidak kenal wali waktu itu, tapi mengorbankan untuk membela tanah air siap. Saat itu. Dan sampai hari ini kita tetap mengawal, menjaga. Iya. Kita sebagai orang Aceh, bangsa Aceh ini, walaupun hari ini sudah damai Iya. dalam NKRI misalnya, damai 15 Agustus ini sudah 15 tahun. Dan kita tetap komitmen dengan Republik Indonesia ini bahwa tolong selesaikan poin-poin MOU Iya. yang kita tangani, tidak kita minta lebih. Yang taken itu adalah yang Mulia Wali masih hidup, Masih hidup. sana dari Republik Indonesia masih hidup, Pak Amin Ameluddin, yang penengahnya juga masih hidup sekarang, Pak Presiden Antisari. Iya. Itu saja bagi kami dari KPA ataupun TNA dulu, dari Mualim sebagai Panglima hari ini juga saya wakilnya. Iya. Itu, tapi itulah kami itu saja meminta sama pemerintah pusat poin-poin MOU yang sudah diteken tanggal 5 Agustus 2005 dipenuhi. Jangan dikhianati, jangan diingkari, itu janji.